Selamat pagi, siang, sore, malam kepada yang terhormat Bapak Hendra Darmawan Sitanggang, SKMM EPIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Data. Saya Revani Glory Manalu dengan NIM G1D1231133 dari kelas 4C. Pada video ini saya akan mempraktekkan transformasi data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada data latihan 1A terdapat 25 responden. Lalu, saya akan menambahkan responden dengan cara klik menu data, pilih merge files, lalu add cases, dan di sini pilih data latihan 1B. Klik continue. Nah, di sini jika ada variabel yang ingin tidak dimasukkan, kita bisa milih salah satu, misalnya HB. Bisa di unpair seperti ini. Lalu jika tidak, kita cukup klik seperti tadi, continue, lalu klik OK. Maka responden yang tadinya hanya 25 bertambah sampai menjadi 50 responden. Jika sudah, kita akan save penambahan responden dalam data berikut dengan cara file, save as, lalu di sini file name-nya saya berikan data latihan 2A, lalu klik save. Maka data sudah tersimpan dengan jumlah responden 50 responden. Lalu kita akan menambahkan variabel dengan cara seperti tadi, data, lalu merge file. Karena di sini kita akan menambahkan kolom atau variabel, pilih yang add variables. Lalu klik data latihan 1C. Klik continue. Lalu pilih menu one-to-one merge based on key values agar variabel yang ada di data 2C sama dengan variabel yang ada di data 1C. Klik OK. Maka variabel sudah bertambah. Akan mengubah variabel umur menjadi usia K menjadi 2 kategori dengan cara record into different variable, karena akan merecord umur dengan variabel yang berbeda. Lalu klik umur responden. Di sini namanya diberikan usia K. Lalu berikan label kategori usia ibu, klik change. Setelah itu kita pilih menu old and new values. Di sini ada old value, new value, karena kita akan mau mengubah, maka pilih menu new value. Di sini kita klik range value to highest, kita isi dengan angka 36, lalu beri label 1, dan klik add. Setelah itu, pilih range lowest stroke value, isi dengan angka 35, berikan label 2, lalu klik add. Setelah itu, klik continue. Setelah selesai, klik OK. Maka di sini variabel usia K telah muncul seperti ini. Variabel view, lalu desimalnya dibuat angka 0, lalu di kolom value
kita ubah. Yang pertama, value yang pertama diberi label 2, klik add, lalu value kedua diberi label muda, klik add juga, lalu oke. Maka di sini usia K-nya sudah berubah. Setelah itu, kita akan mengubah variabel pendidikan dengan cara yang sama seperti tadi. Klik menu transform, lalu record into different variable, reset, pilih variabel yang, karena variabel yang ingin kita ubah itu pendidikan, maka pilih pendidikan, berikan nama dengan nama didik underscore baru, lalu labelnya pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Klik change. Lalu sama seperti tadi, kita pilih lagi old and new value. Di sini pilih menu range 1 sampai 2. Berikan nama value 1, lalu 3 sampai 4 dengan nama value 2. Klik add, lalu continue, klik OK. Di sini tabel variabel barunya sudah muncul, lalu kita edit lagi di variabel view, desimalnya menjadi 0, lalu di value kita ubah menjadi value yang pertama, diberi label rendah, lalu yang kedua diberi label tinggi, lalu klik OK. Pada kali ini akan menguji coba untuk mempraktekkan compute variabel dengan cara pilih menu transform, klik compute variable, lalu target variabelnya diisi dengan bb underscore bayi underscore kilogram, pilih berat badan bayi, lalu dibagi dengan 1000, klik OK. Tabel variabel bb bayi dalam kilogram sudah muncul. Kita ke variabel view untuk mengedit. Di sini labelnya masih kosong, diisi dengan berat badan bayi dalam kilogram. Pada kali ini saya akan membuat variabel tabel HB rata-rata, yaitu dengan cara HB1 ditambah HB2 dibagi 2. Sama seperti tadi, kita buka transform, pilih compute variable, lalu target variabelnya kita isi dengan HB underscore rata. Lalu di sini kita ketik, buka kurung tutup kurung, lalu pilih HB pertama ditambah HB kedua, lalu dibagi dengan 2. Setelah itu klik OK. Ini HB rata-ratanya sudah muncul. Lalu kita klik variable view. Di sini labelnya masih kosong. Kita isi dengan mengetik HB kadar HB pada HB rata-rata, HB
rata-rata. Selesai untuk compute HB rata-rata. Untuk compute yang ketiga, kita akan mengkategorikan sikap. Sama caranya seperti tadi, pilih menu transform, compute variabel, lalu kita reset terlebih dahulu, dan target variabelnya kita ketik dengan sikap total. Lalu di sini kita bikin display variable name, pilih sikap 1 ditambah dengan sikap 2, ditambah dengan sikap 3, tambah dengan sikap 4. Lalu klik OK. Di sini sikap totalnya sudah muncul. Di sini tabel variabel sikap total sudah muncul, lalu kita edit lagi dulu. Tidak perlu desimal, maka ini diubah menjadi 0. Di sini diubah, diketik menjadi sikap total ibu. Lalu cari nilai mediannya dengan cara analyze, pilih deskriptif statistik, bisa dipilih frekuensi atau deskriptif. Kita pilih frekuensi, pilih variabel sikap total, lalu pilih statistik. Karena kita tadi mencari median, maka pilih median. Jika misalnya membutuhkan min juga, klik min, tapi di sini hanya diperlukan median, maka klik median, lalu continue, klik OK. Di sini mediannya sudah tertera, yaitu mediannya dari sikap total ibu yaitu 11. Setelah mendapatkan nilai median, kita record seperti tadi, itu dengan cara transform, record into different variable, pilih variabelnya sikap total, pilih yang sikap total, lalu namanya diketik sikap underscore, labelnya diketik kategori sikap ibu. Klik change. Setelah itu old and new value lagi seperti tadi. New value-nya isi dengan 1. Lalu range low struct value-nya itu diisi dengan 11. Yang kedua, ini isi yang highest. Kalau tadi yang rendah, kita lalu yang ini isi yang tinggi, highest-nya 12. Klik add. Setelah itu, klik continue. Lalu klik OK. Di sini sudah muncul sikapnya. Lalu kita edit variabel view-nya.
Desimalnya menjadi 0, long value kita ubah, itu yang value yang pertama diberi label sikap negatif. Klik add. Yang kedua, diberi label sikap positif. Oke. Lalu cari nilai medianya dengan cara analyze, pilih deskriptif statistik, bisa dipilih frekuensi atau deskriptif, kita pilih frekuensi, variabel sikap total, lalu pilih statistik. Karena kita tadi mencari median, maka pilih median. Jika misalnya membutuhkan min juga, klik min, tapi di sini hanya diperlukan median, maka klik median, lalu continue, klik OK. Di sini mediannya sudah tertera, yaitu mediannya dari sikap total ibu yaitu 11. Setelah mendapatkan nilai median, kita record seperti tadi, itu dengan cara transform, record into different variable, pilih variabelnya, sikap total, pilih yang sikap total, lalu namanya diketik sikap underscore saat T, baru labelnya diketik kategori sikap ibu. Klik change. Setelah itu old and new value lagi seperti tadi. New value-nya isi dengan 1. Lalu range struct value-nya itu diisi dengan 11. Ini isi yang highest. Kalau tadi yang rendah kita isi, lalu yang ini isi yang tinggi, highestnya 12. Klik add. Setelah itu klik continue. Lalu klik OK. Lalu tahap selanjutnya yaitu membuat variabel baru menggunakan if condition yang berisi dua kelompok, yaitu risiko tinggi dan risiko rendah. Dengan cara transform, pilih compute, kita reset dulu, lalu target variabelnya kita ketik dengan risk. Di sini kita bikin 2. Klik OK. Di sini sudah muncul sikapnya. Lalu kita edit variabel view-nya. Desimalnya menjadi 0. Di kolom value kita ubah. Itu yang value yang pertama. Diberi label sikap negatif.
klik add. Yang kedua, diberi label sikap positif. Oke. Lalu tahap selanjutnya yaitu membuat variabel baru menggunakan if condition yang berisi dua kelompok yaitu risiko tinggi dan risiko rendah. Dengan cara transform, pilih compute, kita reset dulu. Lalu target variabelnya kita ketik dengan risk. Di sini kita bikin 2, klik OK. Ini tabel variabel risk-nya sudah muncul. Setelah itu kita membuat kode yang satunya lagi, sama seperti tadi caranya. Target variabelnya tetap sama, tapi di sini ubah menjadi 1, lalu klik if, pilih yang include if case satisfies condition. Nah, di sini syaratnya itu kita isi dengan di atas 30 umur, di atas 30 tahun. Setelah itu yang kedua, dan berat badan ibu di bawah 50 kilo. Jadi harus memenuhi dua kondisi ini. We continue. Oke. Edit lagi di variable view. Sini desimalnya dibikin 0. Lalu labelnya kategori risiko ibu. Filenya kita ubah. Untuk yang pertama diberi label risiko tinggi. Yang kedua, risiko rendah. Sekian. Di sini kita akan coba cek, yaitu untuk pertama kode res yang 1. Di responden 20, kita lihat umurnya 32, berat badan ibunya di bawah 50 kilo, yaitu 48 kilogram. Jadi benar dengan kode res-nya 1. Lalu yang kode res-nya 2, di sini responden ke-16, kode res-nya tadi 2, umur ibu 26, tetapi berat badannya melebihi 50 kilo, yaitu 68. Jadi kode res-nya sudah benar. Sekian praktik SPSS, transformasi data, yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih.